saya ngambil salah satu kisah dari mu'alaf yang ketika dia itu mau puasa itu di tempat nasinya itu pasti dikasih daging babi. Ana lihat ada askar itu bikin soft, ngikut sholat situ aja gitu kan. Tiba-tiba bahu anak langsung dipegang. Hajj, yalah, hajj. Ana ditarik, Ustaz. Ana ditaruh di soft paling depan dari umat Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Pada kali ini kita balik lagi di Cari Kisah. Kita gali kisah inspiratif dari teman-teman yang datang ke Cari Umroh ini. Dan insya Allah pada hari ini ada Ko Fandi nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ini Ketua Mu'alaf Center Indonesia. Betul. Betul ya, Masya Allah, dari Jogja nih, Ko Fandi nih. Barakallahu fiik. Gimana perkembangan MCI? Alhamdulillah, Ustaz. Semenjak, jadi sedikit latar, Ustaz ya. Yeah. Dulu kan MCI itu identik dengan Coach Stephen rahimahullah. Oh iya, betul. Jadi MCI ini pertama didaftarkan akta notaris itu di tahun 2014. Jadi salah satu pendirinya adalah Coach Stephen dan juga ada Ustadz Ali Hasan Bawasir, Ustadz Syarif Baraja, dan saat itu ada Bunda Isya rahimahullah dan ada Bunda Sri. Jadi 5 pendiri awal dari Mu'alaf Center Indonesia. Dan dari saat itu sampai hari ini dengan pergolakannya naik turunnya, saat ini alhamdulillah Mu'alaf Center itu ada di 14 provinsi, Ustaz. Oh gitu. Nah, dan sepeninggal dari Coach Stephen yang diberikan amanah untuk menjadi ketua, sebelumnya ada satu lagi namanya Ko Henry, tapi akhir 2023 Ko Henry digantikan oleh saya. Oh gitu. Jadi Ana mulai diberikan amanah menjadi ketua dari Mu'alaf Center Indonesia tahun 2004 awal. 2004 awal. Iya, 2024. 24 awal. Dan itu perkembangan MCI itu di setiap hari ya. Itu ada mu'alaf terus nggak? Kalau dibilang Ana tidak berani ngomong setiap hari ya, Ustadz. Karena alhamdulillah dari 14 provinsi ini tadi, kalau dibilang rata-rata antara 4 sampai 7 orang per minggu. Dari keseluruhan? Dari keseluruhan. 4 sampai 7 seminggu? Ya, seminggu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah seperti itu. Dan terkadang itu bisa aja terjadi gitu kan dalam kayak misalkan sehari ternyata berapa? Ana yang pernah itu sampai 6. Sehari? Sehari. Tapi Masya Allah itu kita ngomong memang hidayah milik Allah kan. Betul. Kita nggak pernah tahu kapan ininya. Jadi kadang itu dari pagi sampai malam itu Ana bisa bantu proses ikrar syahadat gitu, Ustaz. Itu dari pengalaman Ko Fandi aja ya. Itu orang-orang yang bisa akhirnya masuk kepada agama Islam itu mayoritas mereka tuh alasannya apa sih? Kalau dibilang mayoritas, Ustaz, mayoritas 70 sampai 75% itu alasannya karena ingin menikah. Ingin menikah. Menikah. Tapi dari yang ingin menikah itu juga 40-an persen sampai 60 lah ya, cukup besar lah. Jadi mereka ini selama mau persiapan ketika dia mau menikah dengan cara Islam, mereka sudah mencari tahu melalui calon pasangannya, berdiskusi, mereka itu untuk bertanya-tanya, membandingkan antara apa yang cara beribadah dari agama mereka yang sebelum masuk Islam sama dibandingkan dengan Islam. Nah, biasanya 40-60% ini tadi datang ke Mu'alaf Center untuk berdiskusi, bertanya. Dalam keadaan dia belum masuk Islam. Belum, oke. Nah, begitu dia sudah mantap, barulah ikrar syahadat itu. Dan kalau yang case-case yang dia mau menikah, itu biasanya kami punya tim yang untuk menilai. Nah, kita kembalikan kepada pihak keluarganya kan. Oh gitu. Kalau ibu tidak ridho anaknya nanti ternyata begitu sudah syahadat masuk Islam malah diajak keluar dari Islam, silakan ambil tindakan.
Jadi kita memberikan kembalikan. Kita nggak memaksakan kan. Betul. Tapi salah satu ikhtiar Ana untuk meluruskan hal-hal yang seperti ini, Ana biasanya bertemu dengan ini. Dan kalau alasannya pernikahan, biasanya Ana juga minta untuk saksi-saksi dari yang hadir untuk bersyahadat itu dari pihak keluarga yang muslimnya. Pihak keluarga mana? Akhwat apa ikhwan? Yang calon pasangannya kan otomatis kan muslimnya ya. Yang syahadat itu kan dia rata-rata kalau keluarganya belum tentu mensupport dia untuk syahadat gitu kan. Tapi kalau yang keluarga dari pihak yang pasangannya yang sudah muslim, otomatis kita minta untuk hadir. Oh, itu diminta untuk hadir, ya, menjadi saksi. Menjadi saksi. Dan di situ nasihat-nasihat kami yang kami masukkan. Oke. Gitu. Istilahnya tidak cuman si calonnya aja yang mau masuk Islam dan calon pasangannya ini yang kita nasihati, tapi dari keluarganya kita hadirkan dan kita tunjukkan benar-benar dia masuk Islam karena mau menikah gitu ya. Secara prinsip ya, di dalam Islam kita silahkan aja, pokoknya masuk Islam gitu loh. Karena memang kalau kita nunggu ketulusan misalnya, ini orang bisa dapat bisa enggak keikhlasan. Betul. Ya, Dia mesti masuk dulu, belajar keikhlasan sama kita. Ya kan, kita ajarin keikhlasan gimana, ketulusan gimana, itu yang kita harapkan dari mereka. Gitu loh ya. Walaupun mereka mungkin udah punya background pemahaman tentang Islam secara umum, ya biarkan mereka masuk dulu. Biarkan mereka masuk dulu. Dan ini juga tercatat dalam sejarah-sejarah Nabi itu bahwa di antara beberapa para sahabat itu ada satu sahabat dia masuk Islam tapi dengan syarat, dia bilang ke Rasul, dia bilang kasih saya kambing dengan jumlah yang bisa memenuhi lereng-lereng pegunungan, dia bilang. Jadi kambingnya banyak lah. Kasih saya harta dulu sebanyak itu, saya masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang nggak pernah takut miskin. Kalau ngasih sesuatu dikasih sama Nabi SAW. Itu dikasih, dia pulang ke kampungnya. Dia pulang ke kampungnya, itu orang kampung. Lah, ini orang katanya tadi ke Muhammad pulang bawa kambing sebanyak itu. Orang ini dengan polosnya di waktu itu dia bilang, siapa yang mau kambing sebanyak saya masuk Islam. Muhammad idza a'ta'an la yakhshal faqah. Nabi Muhammad itu kalau ngasih sesuatu nggak takut miskin, gitu dia. Jadi dia tuh masuk Islam gara-gara kambingnya aja. Namun Anas yang menjadi perawi hadis ini bilang, akhirnya orang itu diwajibkan sama Rasul datang sepekan sekali, datang ngobrol sama Rasul, datang lagi, hingga kata Anas, kita bisa melihat bahwa orang tersebut lebih mencintai agamanya dibanding dunia dan isi-isinya. Nah di sini kan dia berubah, walaupun awalnya startnya kurang indah, kurang bagus, harta cuma nggak apa-apa, belajar sini, masuk dulu gitu loh. Jadi memang kalau dibilang 70% orang mau masuk Islam karena mereka, ya sahlan dulu, silahkan pelajari dulu, belajar keikhlasan di sini, belajar segala macam, dan itu sebenarnya langkah yang tepat, apalagi ada pembelajaran gitu loh. Begitu pembelajarannya kurang bagus, ya kita bilangin keluarganya. Ya, barakallahu fiik, itu luar biasa banget ya. Jadi kebanyakan tuh dari mereka emang trigger mereka adalah mau menikah dengan wanita muslimah ya, kebanyakan gitu ya. Belum tentu, Ustaz. Karena kalau kita timbang ya hampir 50-50 ya dari yang apakah yang dari yang ingin bersyahadat itu apakah yang ikhwannya atau akhwatnya. Begitu ya. Itu masih berimbang. Paling banyak apa, Mas? Kalau paling banyak ya kalau yang datang ke sini yang perempuan. Oh, paling banyak perempuan. Ya. Jadi yang masuk Islam tuh yang paling banyak perempuan. Ya, yang paling banyak perempuan. Gitu. Cuman alasannya juga pengen nikah sama yang laki-lakinya muslim. Begitu. Gitu. Oh, Masya Allah. Dan alhamdulillahnya sih memang kalau yang sampai akhirnya bisa nikah itu kami kan sering dapat undangan tuh jadinya. Oh iya. Jadi kita sering dapat undangan ya. Kita juga akhirnya kan mantau. Dan dari perkumpulan di Mu'alaf Center Indonesia kita bisa melihat bagaimana persentase mereka meningkatkan. Dan Mu'alaf Center Indonesia ini pada saat mereka masuk Islam tuh di antara programnya itu adalah memberikan pembekalan kepada mereka. Iya kan? Setelah pembekalan itu selesai, apakah ada program-program lain untuk mereka? Jadi kalau dibilang concernnya Mu'alaf Center Indonesia memang lebih kepada mu'alaf ya. Lebih kepada mu'alaf. Tapi kami juga melihat pasca syahadat ini tadi
ada nggak yang membuat dia itu yang imannya itu kadang bisa turunnya ekstrim, kadang bisa turunnya ekstrim, kadang nah ini yang kita ini kan itu kita terus untuk pembekalan atau pendampingan. Jadi kalau di kami secara program secara globalnya itu ada 3, jadi pendampingan, pembinaan, dan yang ketiga ini advokasi. Jadi pendampingan ini dari sebelum, maksudnya sebelum itu diskusi ya, sebelum dia masuk Islam, dan ketika sudah masuk Islam kita berikan dasar-dasar, terus kita pendampingannya seperti itu. Pembinaan ini tadi otomatis kita juga memberikan pembekalan Islam lebih jauh sampai kalau di Jakarta sendiri yang ada di sini itu kami ada 4 step, Ustaz. Apa tuh? Yang pertama pembekalan dasar, kelas dasar. Kelas dasar dia mualaf yang baru masuk Islam itu kita belajar benar-benar hal-hal dasar bagaimana bersuci, usul salasah sebenarnya. Yang kita pakai usul salasah, tapi kita selalu menyampaikan ke mualaf bagaimana kamu membersihkan diri dari hadas besar maupun kecil, terus wudu, tauhidnya, sholat, rukun iman, rukun Islam. Itu yang paling dasar. Nah, nanti begitu sudah kelas ini kita anggap dia waktunya naik kelas, masuk ke Iqra, kelas baca Quran. Tapi Iqra dulu, sah. Iqra dulu karena agak spesial gitu kan. Kalau anak-anak kita bilang ngasih pembelajarannya kan mereka lebih cepat. Anak pun juga merasakan gitu kan. Anak buat mengenal hijaiyah aja butuh waktu hampir 1-2 tahunan. Gitu ya. Tapi anak-anak umur 4 sudah bisa gitu. Jadi anak ngelihat memang ada perbedaan, Ustaz. Dari faktor usia dan dari faktor ketika dia sudah bersyahadat ini tadi ada problem nggak dari kehidupannya itu mempengaruhi. Jadi kadang kelas Iqra itu bisa dari mu'alaf itu bisa setahun lebih kelas Iqra-nya. Nanti kalau sudah meningkat ke kelas masuk Quran. Nah, nanti kalau Quran juga sudah bagus, masuk ke tahsin. Oh gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah, advokasi ini kalau orang bayangan kan advokasi semua yang berhubungan dengan hukum. Padahal enggak. Kalau di Mualaf Center kami pecahkan dengan lebih banyak lagi. Memang ada yang secara hukum, pendampingan secara hukum gitu kita ada, dan juga ada pendampingan secara penguatan mental. Mental psikisnya. Oh gitu. Karena tidak sedikit begini, Ustadz. Ketika masuk Islam, mereka dapat perlakuan yang kurang enak dari keluarga. Betul. Yang akhirnya mereka harus hidup sendiri. Dan itu otomatis kalau yang syahadat ini akhwat dan dia belum dapat pasangan, otomatis cukup struggle lah ketika mereka untuk ekonominya dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam pendampingan dan advokasi. Jadi, gitu. Kenapa kami kadang mengumpulkan, kalau sekarang ini kan yang rutin pembinaan di sekretariat itu ada 35-an untuk kelas mu'alaf. Jadi 35-an mu'alaf. Nah, mereka ini syahadatnya variatif. Ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, ada. Itu apa? Pembinaan, kelas pembinaan. Dan itu masuk di 4 kelas ini tadi. Tapi kalau kita gabungkan, muridnya itu ada 35. Alhamdulillah dari situ, mereka itu saling menguatkan, Ustaz. Jadi kalau misalkan ada satu sakit, gitu kan, mereka tiba-tiba jenguk, rame-rame, gitu. Jadi saling menguatkan. Karena mereka rata-rata itu kehilangan, kasih sayang atau perhatian dari keluarga yang satu nasab, gitu kan? Karena belum tentu beruntung kayak anak, Ustaz, gitu kan? Keluarganya akhirnya masuk Islam semua, gitu kan? Mereka belum tentu merasakan seperti yang anak rasakan, gitu kan? Jadi ketika mereka kehilangan itu tadi, kita berusaha menciptakan suasana di sini adalah keluarga baru. Ya Allah. Yang kita
terikat Betul. karena akidah. Iya, iya. Gitu. Persaudaraan kita terikat karena akidah, bukan karena nasab. Gitu. Kalau tadi kok kan ada yang dengan pernikahan dia masuk Islam ya. Ini ada gak? Mungkin aja nggak tahu ya. Suami istri tadinya, kemudian yang istri masuk Islam akhirnya cerai gitu loh. Ada nggak Banyak, kasus itu? Ustaz. Banyak. Oh, gitu Kalau ya? kami banyak. Itu tahun 2024 ini kami ada menangani beberapa kasus yang perceraian itu tadi. Iya. Dan rata-rata memang perceraiannya karena salah satu pasangannya ini masuk Islam, yang satunya Iya, enggak. betul. Ada ya? Kan Banyak gitu ya? ada, Ustaz. Dan bukan kita semua gitu ya, dari kami pun dari Mualaf Center, kami pendampingan hukum untuk perceraian dengan case seperti itu, Ustaz. Itu biayanya tinggi sekali. Sekitaran 20 sampai 25 Apa tuh? jutaan biaya perceraiannya. Oh, iya. Ya, mulai dari pendaftaran, terus nanti harus karena di PN itu rata-rata harus pakai pengacara, Ustaz. Iya. Nah, dari pengacara kan tahu Mahal sendiri juga. mahal juga kan gitu kan. Dan ini untuk tahun 2025 per hari ini Ana sudah nyimpen berkas perceraian dari 5 orang. Kita mau screening mana dulu yang kita prioritaskan. Jadi dari 5 orang udah kelihatan. Dan alhamdulillah mualaf ini itu rata-rata mereka tidak memiliki kemampuan secara finansial yang cukup kuat untuk mereka langsung mengeksekusi. Kalau yang cukup kuat untuk mengeksekusi, kita memberikan arahan saja. Tapi kalau yang enggak, ya Paling banyak apa? Perempuannya apa lakinya yang masuk Islam? lebih banyak perempuannya. Jadi perempuannya pada masuk Islam. Perempuannya masuk Islam. Subhanallah. Nah, rata-rata sih memang karena kita ngomong basicnya, kalau perempuan itu kan lebih ke feel dan tidak terlalu memikirkan perkara logik gitu kan. Kalau laki-laki, alhamdulillahnya ketika dia mendahulukan logikanya, ketika masuk Islam benar-benar strongly. Kayak gitu ya. Ya, strongly dia di Islamnya. Tapi kalau rata-rata kalau perempuan itu mereka mendahulukan feel-nya. Jadi ketika ada banyak juga saat yang mereka turun imannya itu karena respon dari teman-temannya. Oh gitu. Ya, karena ketika mereka ada permasalahan apa dari temannya itu langsung, oh jangan begini, jangan begini, jangan begini gitu kan. Nah itu mereka langsung turun. Kok gini ya responnya? Yang kena bukan temannya ini tadi, bukan. Tapi apa Muslim ngajarin begitu ya? Ini temennya? Muslim rata-rata. Dan hal itu kenapa Ana juga bisa menyampaikan, karena Ana juga merasakan hal yang sama gitu loh. Ketika Ana masuk Islam, terus Ana pas saat itu ada sekitaran setahun Ana masuk Islam, itu ada peristiwa karikatur Nabi Muhammad. Oh dulu itu. Denmark. Ya di Denmark, yang Denmark kayaknya. Nah itu tuh Ana gini, teman-teman kan pada heboh. Ana bilang pas saat itu, ya kalau kita secara ini harusnya kita menyikapinya dengan lebih mendoakan, minta sama Allah benar-benar supaya si ininya dikasih hidayah atau bagaimana. Mungkin dia tidak tahu apa yang dia lakukan itu salah atau bagaimana. Kalau kita marah-marah di sini pun kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada manfaatnya, gitu kan. Karena teman-teman itu sampai marah-marah di kelas pada saat itu. Karena masih ingat betul. Terus habis itu dari mereka itu jawabnya begini, apa yang kamu tahu? Kamu lo baru Islam berapa hari? Jadi itu kayak perasaan kita langsung kayak discriminate ya, gitu kan. Mau kita Islam berapa hari pun kita bukannya saudara ya. Jadi kayak perasaannya kan seperti itu. Ketika yang kena itu adalah apa yang kita karena pada saat itu kan saya berusaha menasihati, kan menurut saya ini adalah langkah yang paling baik, itu kita bersabar, kita minta
doa pada Allah kan gitu kan. Tapi respon yang seperti itu kan anak merasanya, oh gini ya. Nah ketika sholat pun juga sama kadang kan. Jadi teman-teman itu dibikin buat candaan, tapi mereka mungkin merasa pada saat itu bercanda gitu kan. Di kolahnya gimana? Ngomongnya begini, ketika anak habis sholat duha pada saat itu, anak sholat duha itu tuh teman-teman sekolah itu pada gini, oh ternyata sudah mulai bisa sholat ya. Pak pikir kalau terus-terusan ke gereja atau gimana gitu. Jadi kayak kita berasanya kok meremehkan sekali gitu kan. Ya. Jadi kayak kita bukan dapat support gitu kan. Bukan dapat ajakan kayak seperti diejek gitu kan. Betul. Nah ini bahaya nih kalau punya teman-teman nih. Kadang itu kan disupport mesti. Iya, maksudnya kan bercanda gitu. Cuma nyakitin hati ya. Kayak berasanya itu beda gitu kan. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana si fulan ini tadi yang sudah dijalani. Misalnya. Prosesnya dia. Iya gitu betul. Ya. Beratnya kayak gimana. Karena ini sudut pandang dari seorang yang pernah convert ya. Ketika orang Muslim dari lahir, dia tidak pernah merasakan hinaan, cacian atau bahkan hal-hal yang berhubungan dengan fisik ya, ketika melaksanakan ibadah. Dan kita terus bertahan di situ. Misalkan, at least saya ngambil salah satu kisah dari mu'alaf, yang ketika dia itu mau puasa, itu di tempat nasinya itu pasti dikasih daging babi. Oh, diejek gitu ya. Dari keluarganya. Akhirnya dia bisa 3 hari, 4 hari itu puasa tanpa makan sama sekali. Subhanallah. Cuman minum atau apa gitu kan. Karena setiap kali buka rice cooker isinya ada daging babi dimasukin ke situ. Dia akhirnya memilih untuk nggak makan. Gitu kan? Iya. Dengan perjuangannya dia yang seperti itu, terus tiba-tiba dari ke komunitas Islamnya. Komunitas Islamnya itu candaannya begitu gitu kan. Itu kan kayak berasanya deep banget Ustaz. Parah. Ya kan rasanya benar-benar kayak kita benar-benar parah, kayak nggak dapat support, nggak ini. Tapi banyak mu'alaf yang case-nya seperti itu. Allahu Akbar. Gitu kan. Makanya, tapi alhamdulillah ya pada saat ini itu banyak yang bisa menghargai, care dengan saudara-saudara kita yang baru convert to Islam. Tapi di antara banyak itu, ketika ada satu muncul, itu benar-benar berasa. Karena kembali ke psikologi manusia, mau 100 orang benar, tapi kalau ada satu yang salah, 100 orang ini nampak salah. Wah, ini luar biasa nih. Jadi hati-hati ya, menurut nih sama teman-teman. Emang kita demi Allah, kita nggak tahu tuh perjuangan orang bisa convert nih kayak gimana, betul ya? Jadi ya support lah, mulut lisan dijaga, dan subhanallah kita lihat sahabat-sahabat Nabi semuanya convert to Islam. Iya. Sedikit dari mereka yang lahir dalam keadaan Islam, sedikit banget gitu ya. Makanya di situ kita melihat bahwa kalau dikatakan mu'alaf ya hampir rata-rata berarti mu'alaf di waktu itu gitu loh, di awal Islam mereka. Dan akhirnya Nabi SAW sangat support mereka. Nabi SAW mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bertauhid, sholat, apa segala macam. Jadi subhanallah ini juga baru tahu nih fakta ini nih. Subhanallah. Ya, jadi kok gitu ya keadaan MCI dan mu'alaf ya. Sebenarnya seru banget nih ngomongin itu. Tapi saya nggak lupa juga untuk nanyain tentang hal yang juga menarik ya. Mungkin dari mulai convert kepada Islam di tahun 2000 berapa? 2005 kan. Kemudian datang ke Masjidil Haram, akhirnya udah pernah tuh. Alhamdulillah. Itu apa rasanya waktu ngelihat Ka'bah di waktu pertama ya? Ngerasanya kayak nggak percaya gitu ya. Itu tahun berapa umroh pertamanya? 2011. 2011 ya, 2011. lumayan ya. Lumayan lama pada saat itu. Ana masih ingat di sekitaran Masjidil Haram pada saat itu mulai dirombak tuh pembangunan awal, jadi hotel-hotel yang sekitarnya itu masih diperbaiki, gitu kan. Tapi pada saat itu masih banyak debu, masih banyak ini, gitu kan. Tapi at least itu benar-benar ngena banget tuh. Oh iya.
Karena alhamdulillahnya itu anak pada saat itu apa ya? Kalau dibilang secara pemikiran anak pada saat itu anak masih mendahulukan logika sekali pada saat itu. Walaupun udah Islam. Sudah masuk Islam karena anak sempat masa di sampai 2005 sampai 2015 itu anak merasa tidak ada orang yang mengamalkan Islam yang bagus. Itu anak, karena anak juga mengalami banyak cerita gitu kan. Nah, anak berasanya benar-benar nggak percaya ya ketika bisa datang berangkat. Dan alhamdulillah pada saat itu ya memang ada rezeki untuk berangkat sendiri gitu kan. Tapi apa ya, perasaan pada saat itu anak nggak bisa gambarkan bagaimana excitednya anak. Karena anak begitu nginjakkan ke sana, anak masuk ke komplek Masjidil Haram, anak sujud syukur dan benar-benar bersyukur di situ. Bisa sampai ke sana. Bisa sampai ke sana. Dan alhamdulillah pada saat itu Ramadan lagi, Ustaz. Oh, Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Saat itu. Insya Allah. Apa kisah yang paling antum ingat di umrah pertama atau bagian mana tuh? Di umroh pertama itu ketika Ana selesai ibadah umroh, Ustaz. Jadi karena Ramadan, Isya itu kan sudah mulai persiapan untuk Tarawih ya. Ana itu waktu saat itu, Ana itu belum masuk azan Isya. Jadi Ana habis maghrib itu Ana masih duduk di satu tempat zikir yang saat itu sebisanya Ana lah ya Mas ya. Tempatnya oke gitu buat sholat. Oke, Ustaz. Mungkin kalau dibilang dari tangga yang menuju untuk tawaf, tempat tawaf itu Ana softnya ketiga atau 4 pada saat itu. Jadi nggak begitu jauh. Nah, karena merasa ini tempatnya sudah, wah ini udah pas banget ini kan. Kita sholat, itu kita ngelihat langsung Ka'bah gitu kan. Anak stay aja di situ gitu kan. Nah, ketika anak lihat jam terus mendekati waktu azan, anak sholat sunnah dulu. Nah, sholat sunnah. Selepas anak salam, tiba-tiba masuk nih. Ada satu, anak nggak tahu ya dari mana, tapi dari fisiknya orang Afrika, seperti orang Afrika, tinggi besar, lebih tinggi daripada anak. Gitu kan. Anak selesai salam, langsung berdiri di depan anak, takbiratul ihram, sholat. Anak di situ kan berasa, aduh, digeser nih kita. Karena dia sudah melaksanakan sholat, ya sudahlah, anak mengalah gitu kan. Anak mengalah, dirilah. Terus ngincer lagi kan, cari tempat sholat lagi, cari muter. Jadi udah kayak tawaf lagi Ustaz. Muter cari itu, nyari. Nggak ada yang kosong di lantai 1. Nah, naik di lantai 2. Muter, nggak ada yang kosong lagi. Naik lagi, 1 lantai, di lantai 3. Muter, nggak ada yang kosong. Nyerah. Turunlah ke bawah. Turun ke bawah. Waktu anak turun di lantai kedua itu mulailah azan. Azan ya. Azan. Itu masih berusaha optimis gitu kan, berusaha optimis. Nah, waktu di lantai pertama, kembali ke lantai pertama, iqomah, sudah masuk iqomah. Aduh, kayaknya nggak bisa sholat di Masjidil Haram gitu kan. Waktu mau balik badan, Ana lihat ada askar itu bikin soft. Askar-askar semua. Askar-askar semua, Ustaz. Itu di tangga menuju buat tawaf tuh. Anak pikir tak ngikut sholat situ aja gitu kan. Datanglah anak nyamper terus berdiri di sampingnya. Tiba-tiba bahu anak langsung dipegang. Kalau di sana kan biasa langsung panggilnya hajj gitu kan. Hajj, yalah hajj. Anak ditarik Ustaz. Masya Allahnya itu anak nggak ngebayangin sama sekali. Anak ditaruh di soft paling depan dari umat Islam. Oh iya? Iya. Jadi ke depan antum? Paling depan, Ustaz.
paling depan saf pertama. Jadi yang awalnya Ana membayangkan itu pada saat itu Ana bisa sholat sambil ngelihat Ka'bah dari jauh gitu kan. Ternyata Ana dapat benar-benar cuman jarak 5-6 meter dari masjid. Dari Ka'bah rezekinya. Masya Allah, saat itu benar-benar terharu sekali ya. Iya. Dan sepanjang sholat pada saat itu Ana benar-benar nggak bisa berhenti nih. Nangis terus. Karena benar-benar vibes-nya dapat banget gitu kan di situ kan. Dan itu umroh pertama Ana dapat tempat benar-benar di depan banget gitu kan. Jadi Masya Allah itu. Dan di situ ya pelajaran juga ya. Tadi kan ceritanya Ko Fandi nih lagi sholat diselak ya semua orang ya. Jadi juga teman-teman emang di Masjidil Haram nih kita mesti tahu bahwa di situ berbagai macam manusia ada tuh. Ada yang bisa ngantri, ada yang nggak bisa ngantri, ada yang demen nyelak, ada yang nggak mau tahu, macam-macam. Dan memang ya secara background yang sedikit dari pengalaman yang Anda lihat, itu orang Indonesia kan memang dia punya skill mengalah ya. Punya skill mengalah, dia ngalah terus deh pokoknya. Kadang-kadang Anda tuh di satu sisi, jangan ngalah, antum udah duduk di situ lama, ini orang salah gitu loh, suruh pindah aja gitu loh. Nah kadang suka begitu sama jamaah gitu loh. Nggak apa-apa kalau kita udah capek nyari tempat, apalagi biasa Jumat, Ramadan, itu dia capek tuh nyari tempat gitu loh. Bener. Terus dia datang, juk-juk, sholat, padahal sempit ya. Kalau lega sih ada ayatnya lagi untuk memerintahkan kita tafassahu. Kalau sempit ini nggak bisa. Ana pernah Ramadan, ya di luar tuh. Itu dari mulai sholat berdiri, masih ada 1 atau 2 lantai gitulah di luar memang. Gak lama orang sholat depan Ana. Sampai Ana tuh, sebelah Ana gak bisa sujud, gak bisa ruku. Depannya manusia lagi, orang lagi. Bayangin, kita lagi sholat, dan dia tahu kita lagi sholat, dan dia mau sholat juga. Ini subhanallah ya. Itu. La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, emang hal-hal seperti itu di Masjidil Haram nih, kadang kita mesti memiliki sikap yang tepat. Selain kita mesti sabar, ada waktunya juga kita mesti tegas kalau memang itu salah. Karena kalau sebaliknya, mereka berani tegas tuh. Misal kita yang salah gitu ya, udah duduk aja. Nggak ditegur gitu sama dia suruh pergi. Mereka bisa tegas gitu loh. Tapi kadang orang kita ya tahu sendiri. Monggo-monggo aja semuanya. Iya, Masya Allah. Terus terakhir berangkat kapan kok? Kira-kira 4 tahun kemudian sih ya. 4 tahun kemudian, 2014-an ya? 2014. 15 ya? Apa tuh? Ada cerita menarik apa tuh yang bisa di-share kita buat jadi pengalaman nih? Saat itu, ini jadi bisa, jadi kronologi ya. Kronologi. Karena pas saat itu jamaah barengan anak, itu banyak yang usianya menengah ke atas. Jadi usianya ini menengah ke atas. Dan qadarullah pada saat itu Ana memang pas saat itu karena paling muda kan jadiin bumper di depan gitu kan. Ana jadiin bumper di depan, apalagi badannya gede tinggi gitu kan. Buat patokan mereka lebih kelihatan. Bahkan kain ihram Ana itu yang atas itu dipakai pegangan 4 orang. Gitu. Jadi ditahan kanan kiri gitu kan. Jadi pas saat itu ada satu jamaah itu Ana sudah berapa kali melihat dia kayak tercecer di situ. Dia jalannya paling lambat lah. Tapi nggak mau pakai kursi roda dan dia mengatakan saya masih bisa kok tanpa kursi roda gitu kan. Nah, Ana saat itu kurang 1 atau 2 kali lagi lah pada saat itu. Dan Ana merasanya kayaknya kasihan juga sih si bapak ya gitu ya, jalan sendiri gitu kan. Nanti baliknya gimana kan gitu. Bapak itu terus akhirnya saya mutusin nih. Karena yang lain juga udah mau selesai, saya bilang sama yang lain, udah jalan aja dulu, saya tak nemenin si bapak. Kan tinggal satu putaran kan insya Allah lebih mudah lah untuk beliau-beliau. Nah, ketika Ana dampingin si bapak, ternyata sepanjang perjalanan banyak jamaah yang tercecer. Gitu kan, terpisah dari rombongan.
Akhirnya Ana ajak sekalian kumpul, sekitaran 14-an orang. Pada saat itu dengan Ana ya, 14-an orang. Waktu selesai si bapaknya ini tawaf, itu tiba-tiba itu sepi, Ustaz. Padahal pada saat itu ya Alhamdulillah juga waktu Ramadan, Ana. Itu tiba-tiba sepi. Terus kami itu bisa satu persatu itu mencium Hajar Aswad dengan nempel dua tangan ini, Ustaz. Nggak pakai desek-desekan gitu kan. 14 orang, Ustaz. Itu benar-benar momen, kalau kita bilang kan pasti lebih dari 2 menit ya. Iya. 14 orang. Dan ketika beliau-beliau ini dapat kesempatan untuk nyium Hajar Aswad, kan nggak mungkin cek pergi. Lama-lamain kalau bisa mereka. Kalau bisa seharian di situ juga paling seharian di situ gitu kan. Itu benar-benar Ana merasa, oh ini ya hikmahnya Ana membantu Bapak ini, Ana dapat kesempatan ini gitu kan. Masya Allah, itu salah satu momen tidak terlupakan. Saya subhanallah, kalau mencium Hajar Aswad dengan cara seperti itu yang sunnah. Itu tidak body sana, body sini, nyikut sana, nyikut sini. Karena kita tahu bahwasanya waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, waktu lagi padat mungkin ya, itu Umar bin Khattab mau cium Hajar Aswad, tapi badannya kan besar. Ya. Itu Nabi sempat melarang, Umar janganlah tuzahimun nas. Jangan bikin orang desek-desekan ya. Bayangin bikin orang desek-desekan aja, jangan, kata Nabi SAW, nggak boleh. Nah kalau kita lihat prakteknya pada hari ini, cium Hajar Aswad tuh mesti sikut sana sikut sini gitu loh. Maksudnya seseorang tuh akhirnya mengamalkan hal yang sunnah dengan cara yang akhirnya haram sebenarnya, nggak boleh menyakiti orang. Tapi gimana caranya haram untuk melakukan yang sunnah, kan nggak tepat. Makanya tadi cerita Kofandi yang bilang itu aman, apa namanya, nggak pakai. Karena dulu tuh kan ada fase di mana umroh tuh di stop dulu. Kita kalau masih tinggal jadi mahasiswa di sana, momentum banget tuh untuk kita umroh karena biasanya sepi. Karena kan di stop tuh. Kalau hari ini nih, tahun ini udah nggak ada tuh yang di stop. Selalu bergulir. Kalau haji beres juga langsung umroh lagi, visa umroh diterbitkan lagi gitu kan. Nah dulu tuh ada waktu-waktu stop dia. Habis haji tuh stop mungkin hampir sebulan kalau nggak salah. Nah itu di waktu itu cuma Hajar Aswad itu dibikin antrian seperti ular. Di sisi Ka'bah. Jadi clear, amannya luar biasa. Satu-satu, ntar mau polisi diatur lagi. Udah, itu benar-benar ngantri, nggak pakai sikut-sikutan di waktu itu. Itu momentum banget untuk kita bisa mengamalkan sunnah itu gitu loh. Karena kalau sekarang ya kita lihat sendiri gitu loh. Bahkan ada beberapa orang tuh berlebihan sekali cium Hajar Aswad gitu loh. Pokoknya gue kalau umroh wajib cium Hajar Aswad. Ya padahal nggak wajib cium Hajar Aswad, itu sunnah. Ya. Yang pasti nyikut orang, body orang itu haram, apalagi di Masjidil Haram depan Ka'bah. Termasuk menzolimi ya Ustaz. Jelas, apalagi depan Ka'bah gitu loh. Ya itu zalim jangan di situ lah kalau mesti zalim gitu. Kan di situ dia zalim kan. Makanya hal ini juga perlu diketahui oleh teman-teman gitu loh. Kadang beberapa saudara kita di Jakarta atau di tempat berasal kita tuh selalu nanya kan, lu cium Hajar Aswad nggak kemarin? Jadi Hajar Aswad kayak umrohnya gitu loh. Padahal Hajar Aswad itu tidak cium Hajar Aswad itu tidak selalu berkaitan dengan apa umroh yang kan bisa angkat tangan, bisa diusap gitu loh. Dan kita sekarang angkat tangan deh, secara prakteknya pasti sulit deh kalau untuk mencium itu sangat sulit sekali. Akhirnya juga yang di rumah kalau saudaranya lagi umroh jangan ditagih-tagih udah cium Hajar Aswad atau belum, kena mental nanti yang lagi pada umroh atau haji gitu loh. Kalau belum tuh kayak terpojokan banget. Kalau sebenarnya nggak apa-apa gitu. Sebenarnya nggak masalah hal-hal seperti itu ya. Masya Allah Kak Fandi ini luar biasa banget cerita-ceritanya. Banyak menginspirasi mulai dari Mu'alaf Center Indonesia sampai masalah umrohnya. Dan ya teman-teman ya yang punya teman mau convert to Islam ya, bisa juga menghubungi MCI. Di sini ada Kak Fandi ya. Ada pembinaan, ya, pendampingan dan apa? Dan juga advokasi. Dan MCI ini alhamdulillah diketuai juga oleh Kak Fandi dan ada Ustadz Ali Hasan Bawzir sebagai pembina. Sebagai pembinanya. Ya, Ustadz Ali Hasan Bawzir sebagai pembinanya. Insyaallah MCI ini bisa senantiasa di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dalam membina umat dan memberikan pencerahan kepada banyak mu'alaf insyaallah. Amin. Barakallahu fiik, jazakallahu khair Kak Fandi. Terima kasih banyak atas sharingnya. Jazakallahu khair. Insyaallah ketemu lagi di episode berikutnya di Cari Kisah dengan Cari Umrah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.